deket banget sama yang sekarang lagi siapa tuh? banget beritanya. RR, Ricis dan Rian gitu kan. Kemarin banyak banget berseliweran video Adit, foto Adit jalan bareng sama Ricis di sebuah pernikahan. Iya, apa sih? Jangan suka bikin mulai nih jalan bareng. Namanya ketemu, berarti ya, ketemu ya? Ketemu. Jadi seperti apa tuh kan? Kemarin itu kan jadi kemarin itu kan rekanku Sarah nikah. Dan aku juga nggak expect ternyata Regis di situ sebagai bridesmaid-nya dan aku sebagai groomsman-nya gitu. Terus sudah lama memang beberapa waktu nggak ketemu sama dia. Ya udah layaknya sahabat karena kebetulan aku sama Regis itu dari tahun 2016, 17 berarti hampir 8 tahun sama Regis. Ya masih ya berteman baik, bersahabat baik. Awal kenalnya gimana Bang? Mungkin awal kenalnya ya biasa lah di tempat kerja bareng, terus kita sering bikin konten bareng, sharing. Kebetulan kan sama Ricis juga memang apa ya, kita punya kesamaan dalam artian visi misi kedepannya mau gimana gitu untuk memang di dunia entertain, saling support aja gimana sahabatan sama Ricis. Cerita nggak sih Kak mungkin Ricis? Kenapa? Ya. Polemik rumah tangga. Gitu apalagi Kakak mungkin sempat dekat sama Ricis. Boleh no komen nggak? Pernah nggak sih mungkin Ricis sendiri Sebagai sahabat, jadi sebagai sisi dari apalagi sahabat. capek Kak atau Ya. gimana Kak? Kalau cerita ya ceritalah. Ya kita namanya teman sahabat ya mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Tapi ada beberapa hal yang aku juga nggak berani untuk nanya lebih jauh. Bukan kapasitas aku juga dan aku kan belum berumah tangga. Sedangkan kan Ricis sudah jauh lebih udah duluan 2 tahun yang lalu berumah tangga. Jadi aku sangat-sangat sensitif tidak menanyakan privasi itu. Kalau memang dia cerita ya aku dengarkan. Berarti sempat cerita juga ya Kak Adit ya sebagai seorang Cerita sahabat ya mungkin. cerita, ada batasannya lah dia juga. Aku juga menghargai Ricis, menghargai Rian. Ya circle kita kan nggak jauh-jauh juga itu lagi. Jadi mau gimana pun kita saling hargai. Menyayangkan nggak sih Kak? Menyayangkan nggak sih Kak mungkin dengan adanya perceraian ini sebagai sahabat? Kaget juga nggak sih? Sedih ya pasti ya. Aku maksudnya sama Ricis sama Rian juga ketika dapat kabar kemarin, lumayan bikin, karena sebelum baik-baik aja nggak pernah ada masalah, dan mungkin sekarang pun mudah-mudahan kita doakan yang terbaik oleh teman-teman semua di sini bisa selesai. Dalam artian selesainya masalahnya selesai, mereka bisa baik-baik lagi seperti semula, dan aku rasa sebenarnya kemarin pun nggak terlalu besar lah, bisa diselesaikan insya Allah. Tapi dengan kalian ketemu bareng, terus foto-foto di acara pernikahan tersebut banyak yang menjodohkan kalian nih. Beneran mantan atau? Iya beneran. Karena kan Seperti apa sih? captionnya gitu tuh, captionnya tuh ya kan. Seperti apa sih Balikan sama mantan dokter sendiri? Itu enggak, biasa berita kan suka dibumbu-bumbu manis nih, kalian juga jangan dibumbu-bumbu lagi hari ini. Nanti akan keluar lagi berita baru, ntar aku yang dihujat. Jadi aku sama Ricis ya sahabatan aja, saling support. Kalau misalnya lagi ada masalah ya kita saling dengerin. Ricis mendengar yang baik, dia sosok yang mandiri, wah hebat banget. Ricis sendiri cerita ke Kak Adit karena capek mungkin Iya. atau seperti apa sih? Enggak, curhat yang happy kok. Nggak ada tentang masalah. Jadi aku kaget ketika kemarin dapat kabar. Waktu di pernikahan itu gimana? Maksudnya gesernya agak sedikit mikir kah atau bukannya sedikit murung apa seperti Ricis yang biasa Ya, ya biasa. lari-lari gitu ya? Ya, sama Moana lari. Si di Tanjung Sep itu kan Moana lucu banget ya. Karena aku nggak pernah ketemu semenjak lahir sama Moana. Kalau Rian Baik-baik sendiri, aja. kalau Rian sendiri mengenal sosoknya? Rian tahu aja sih. Rian tahu aja. Kadit shock dan kaget nggak sih dengan permasalahan mereka berdua, kamu diseret-seret dibawa-bawa namanya, terus apa efek ya yang kamu dapat dari kejadian ini? postingan kemarin gitu. Dibilang terseret-seret sebenarnya mungkin enggak ya, cuma lebih kayak disayangkan aja kenapa harus terjadi seperti ini gitu. Dan banyak berita-berita yang simpang siur sebetulnya, kayak misalnya aku ngebet untuk balikan, padahal kayak aku temenan sama Ricis nih, aku sahabatan sama Ricis sampai 8 tahun, jadi kita saling support aja dan sama-sama kita doakan yang terbaik. Dan kalau misal pun banyak nih teman-teman media di sini menanyakan bagaimana aku tanggapan, bukan kapasitas itu. Soal orang ketiga di hubungan mereka menurut kamu? Wah, tidak tahu kalau soal hubungan gitu. Kadit, tapi netizen menjodoh-jodohkan dirimu dengan Ricis. Itu kan netizen ya, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita doakan yang terbaik buat aku, buat Ricis, buat Rian, buat yang lain, semuanya kita sama-sama paling. Oke. Dah. Dari pegang dari awal seperti apa sih Kak? Mungkin kenapa ada sendiri? Aku no comment itu. Tanyain Bu Icis langsung. Sekarang aku manggilnya Bu Icis. Tapi kenapa ceritakan seperti itu Mas? Dari Ya
Saya nggak pernah. Tapi dok, sorry Ya. dok, sebagai pria juga kan terakhir ini dibilang katanya sama tidak pernah disentuh pasca melahirkan. Sebagai sesama pria itu gimana sih? Apakah ada maksudnya ketika orang sudah berumah tangga tapi tidak disentuh gitu, maaf nih dok sebelumnya. Mungkin bisa Uh-uh. bicaranya dari sisi kedokteran. Dari iya atau mungkin bisa seperti itu dok. Apa ya? Kalau misal dari ini istilah kedokteran ya, Iya, maksudnya kalau ha. misalnya Kenapa kadang-kadang tidak ketika disentuh setelah melahirkan? sosok ibu melahirkan, Iya. ini lebih kayak ada baby blues syndrome yang kita Iya. ketahui dan lain-lain. Akan memang banyak faktor-faktor stres yang kita dapatkan ketika misalnya setelah melahirkan, hal-hal kita punya ekspektasi, seorang perempuan punya ekspektasi. Ketika tidak terpenuhi ekspektasinya, terus hormonnya juga memang tidak stabil dan lain-lainnya juga secara psikisnya juga memang gak stabil. Terus ada stresor yang mungkin tinggi dan yang ngebikin si sosok Si ibu ini stres, ya itu akan terjadi masalah-masalah yang lain lebih sensitif sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya seperti apa, aku no comment deh kalau itu. Oke. Mungkin minta Doa terakhir ya, doanya buat hubungan Doa mereka. Buat kita semua ya. Ya boleh. Buat kita semua. Pokoknya doa yang terbaik lah buat kita semua yang sedang menghadapi masalah, mudah-mudahan cepat selesai. Ya aku tahu teman-teman semua di sana hebat, punya kesabaran yang luas. Kita sama-sama kan doa yang terbaik untuk teman-teman kita. Oke, terima kasih.